masa dulu yang mendiskriminasi suku Tionghoa. Di bidang multilateral, hubungan kedua negara terutama didorong melalui platform ASEAN. Pada tahun 2005, Presiden Hu Jintao mengedepankan kebijakan diplomatik dengan nama Jalur Pembangunan Damai, di mana menekankan pembangunan Tiongkok harus menjaga perdamaian dunia dan mempromosikan pembangunan bersama dengan negara lain. Indonesia telah memasuki tahap konsolidasi demokrasi dan melangkah menuju status middle power dan regional power. Karena itu kebijakan luar negerinya menjadi lebih berdaya diri dan confident dan terbuka. Pada akhir tahun 2004, Indonesia dilanda tsunami besar. Tiongkok meluncurkan operasi penyelamatan di Aceh yang sangat memperbaiki kesan masyarakat Indonesia kepada Tiongkok. Maka kedua negara menjalin kemitraan strategis pada tahun 2005. Dalam periode ini, perdagangan kedua negara berkembang pesat sekali. Pada tahun 2011, Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar Indonesia. Masyarakat Indonesia juga semakin tertarik oleh budaya Indonesia. Didorong oleh Confucius Institute, pembelajaran bahasa Mandarin di kalangan anak muda Indonesia juga memperbanyak. Sejak tahun 2013, Tiongkok telah meningkat kepentingan kemitraan antara Indonesia dalam rangka inisiatif Belt and Road atau sabuk dan jalan. Indonesia juga menganggap Tiongkok sebagai mitra penting dalam rangka mewujudkan poros maritim dunia. Maka kedua negara membentuk kemitraan strategis komprehensif pada tahun 2013. Kerjasama kedua negara di bidang infrastruktur sangat luar biasa. Pada tahun 2018, Indonesia memberi investor Tiongkok daftar proyek infrastruktur senilai 60 miliar dolar Amerika Serikat. Kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek landmark kerjasama infrastruktur dan diharapkan menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Tiongkok dan AIIB juga mendukung rencana relokasi ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Sekarang, proyek Regional Comprehensive Economic Corridor diharapkan menjadi proyek prioritas kerjasama infrastruktur kedua negara. Kerjasama ekonomi dan investasi kedua negara juga terus membaik. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia sejak tahun 2011. Pada 2017, Tiongkok, Daratan, dan Hong Kong menjadi sumber investasi terbesar kedua di Indonesia dengan nilai investasi 5,5 miliar dolar Amerika Serikat. Kedua negara menjalin mekanisme pertukaran humanistik tingkat wakil Perdana Menteri pada tahun 2015. Kerjasama pendidikan adalah tugas prioritas dari mekanisme tersebut. Dan Tiongkok telah memperkuat langkah-langkah untuk menarik pelajar Indonesia. Pada tahun 2017, jumlah pelajar Indonesia yang 20.000 menempati urutan ketiga di antara negara-negara asing. Pada tahun 2019, terdapat 26 universitas di Indonesia yang menawarkan kursus bahasa Mandarin dan ribuan pusat pendidikan bahasa Mandarin dan sekolah tiga bahasa telah didirikan. Tiongkok telah menjadi sumber turis internasional terbesar kedua di Indonesia dan sumber turis asing terbesar di Bali pada tahun 2018. Kapanpun saya memikirkan tentang hubungan Indonesia dan Tiongkok, saya akan teringat pada pidato Presiden Xi Jinping di depan DPR Indonesia tahun 2013. Beliau mengatakan bahwa perkembangan hubungan Tiongkok dan Indonesia sebagaimana tertulis dalam lirik Bengawan Solo pun pernah mengalami perjalanan penuh liku. Sejak normalisasi hubungan diplomatik pada tahun 1990,
hubungan Indonesia-Tiongkok terus membaik. Di masa depan ada banyak peluang untuk kerjasama. Saat ini dalam masa darurat wabah corona, Tiongkok dan Indonesia saling membantu. Setahu saya, ketika kota Wuhan berada dalam waktu krisis sebab virus, Pondok Pesantren Nurul Jadid juga ikut donasi uang kepada kota Wuhan. Dan sekarang Tiongkok berusaha membalas budinya dengan mempersiapkan vaksin COVID-19 kepada masyarakat Indonesia. Tiongkok dan Indonesia telah mengatasi banyak kesulitan bersama di masa dulu, baik kesulitan dari politik internasional maupun perbedaan ideologi atau kepentingan nasional. Kedua negara selalu bisa mendapat win-win solution. Saya percaya kedua negara dapat bersama-sama menghadapi tantangan baru di masa depan, karena kedua negara terus berusaha mencari cara persahabatan untuk membantu satu sama lain dengan cara yang nyaman. Hal ini serupa dengan prinsip comfort level yang dijalankan dalam ASEAN. Untuk lebih memperkokoh tingkat comfort level dalam hubungan kedua negara, saya menganggap kedua negara bisa mengambil pembelajaran dari hubungan di antara kekasih. Hanya dengan memahami kebutuhan dirinya sendiri dapat memiliki harapan yang objektif dan jelas terhadap kekasihnya. Periode yang paling cepat berkembang dalam hubungan Tiongkok dan Indonesia adalah ketika kedua negara memahami kebutuhannya diri sendiri dengan baik dan memiliki harapan rasional dengan satu sama lain. Jika Anda tidak memahami kebutuhan Anda sendiri dan mengharapkan orang lain yang menjadi kekasih yang sempurna, itu tidak realistis. Oleh karena itu, menurut saya, kedua negara harus serius memikirkan apa yang kami inginkan dari hubungan Indonesia-Tiongkok. Expectation management sangat penting untuk saling memahami dan mengurangi misconception. Masalah saling duduk dan mengkritik di media massa dan media sosial juga akan banyak berkurang. Karena waktu saya sudah hampir selesai, tentang hal-hal perinci dalam hubungan Tiongkok-Indonesia tidak bisa menerus question dan answer. Terima kasih semua dalam mendengarkan pandangan hemat saya. Jika ada kesalahan dalam pembicaraan saya ingin mengucapkan maaf dan menyambut koreksi atau usulan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Xue Laoshi atas pemaparan yang sungguh luar biasa ini. Kanxie Xue Laoshi de jingcai yanjiang. Ada suatu kekhawatiran kalau Muslim-Muslim yang kuliah ke Tiongkok itu disebut akan terasingkan katanya. Ini tadi saya kaget ketika Xue Laoshi di depan langsung bilang Alhamdulillah. Ini baru diundang ke pesantren Nurul Jadid sudah Islamkan ini gitu. Jadi ceritanya begini, sebelum undang Xue Laoshi itu Xue Laoshi bilang ke saya bahwa di Tiongkok itu untuk urusan izin bagi dosen-dosen yang akan webinar ke luar negeri itu rumit sekali, apalagi jika yang menyelenggarakan seminar atau webinar itu ada kaitannya dengan agama. Nah, saya langsung bilang ke Xue Laoshi, wah, pesantren Nurul Jadid itu sejak 2007 itu sudah menjadikan bahasa Mandarin sebagai pelajaran wajib. Dan konjen Tiongkok di Surabaya dan juga diplomat Tiongkok di Indonesia itu sering berkunjung ke pesantren kami. Ya. Bahkan pesantren kami itu sudah ada HSK-nya. Lalu Xue Laoshi bilang, wah ini bahkan akan membantu terhadap izin saya bisa tembus. Xue Laoshi bilang butuh sekitar 1 minggu katanya untuk bisa tembus. Tapi ternyata 3 hari itu sudah bisa diizinkan untuk bisa ikut webinar ini. Ini pentingnya suatu kesalingpahaman.
Jadi di Tiongkok sana Indonesia karena memang negara yang mayoritas penduduknya Muslim itu dianggap sebagai negara yang anti Cina gitu, dan Cina juga dianggap sebagai negara yang anti agama. Nah ini terjadi karena mispersepsi, karena tidak saling memahami. Nah kalau saling memahami kayak tadi itu, jadi segala urusan itu seperti jalan tol, seperti jalur kereta cepat, jadi cepat selesainya gitu. Yang menarik untuk digaris bawahi juga hubungan Indonesia dengan Tiongkok ini menurut Syekh Lause itu jangan kayak orang pacaran. Itu selalu nuntut pihak satunya aja gitu. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi harus saling memperbaiki sehingga tercipta suatu hubungan yang seperti dikatakan dalam pepatah bahasa Mandarin itu you fu tong xiang, you nan tong dang, bahwa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi saling merasakan satu sama itu. Indonesia tidak banyak menuntut Tiongkok harus begini-begini, dan Tiongkok tidak boleh menuntut Indonesia harus begitu-begitu. Nah, cuma yang kami rasakan di Indonesia itu mungkin karena mispersepsi tadi itu selalu bilang bahwa Tiongkok itu terlalu banyak maunya katanya terhadap Indonesia. Maunya kok disebut Tiongkok, nggak mau disebut Cina. Indonesia itu adanya Cina doang. Nah, seperti itu. Jadi masih banyak mispersepsi, masih banyak pemahaman yang perlu kita tingkatkan terhadap kondisi real masing-masing kedua negara. Nah itu yang saya dapat dari paparan dari Syekh Lause tadi. Baik, tadi pembicara 1 dan pembicara 2 itu bicara yang berat-berat. Jadi ini kalau kalau diteruskan itu bakalan pusing, itu bakalan tidak dapat mencerna dengan baik. Jadi harus ada sesi rehat, dan rehat ini akan diisi dengan promosi dulu gitu, promosi pondok pesantren, yaitu bagaimana pesantren Nurul Jadid. Ini akan diputarkan video sekitar 5 menit. Silakan panitia. Dalam rangka mewujudkan visinya, Pondok Pesantren Nurul Jadid menyelenggarakan jenjang pendidikan sejak dari taman bermain sampai dengan perguruan tinggi. Tradisi di Pondok Pesantren Nurul Jadid berdoa dan melaksanakan sholat duha. Untuk mendukung pembelajaran kitab kuning dan melestarikan budaya pesantren, ikut lelaran bareng yuk. Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Jadid tersedia perpustakaan yang nyaman dengan koleksi buku terbaik. Salah satunya DCP Nurul Jadid ini loh.
了不语，我们还学习汉语和日语，更何况我们还学习他们的文化。Untuk menghadapi daya saing di era kekinian, selain pandai dalam beragama, santri juga dibekali ilmu-ilmu sains loh, seperti sistem pernapasan hewan, tes diabetes, sifat-sifat cermin, dan pengkristalan garam. Dengan lab Android, SMK Nurul Jadid melakukan inovasi pembelajaran bagi santri, dan kami yakin Nurul Jadid bisa. Baik, itu sekilas tentang profil pesantren kami, pesantren Nurul Jadid yang terletak di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Banyak yang tercengang gitu istilahnya ya, atau terkagum-kagum sebenarnya gitu. Karena Nurul Jadid itu kok seperti pesantren yang tidak biasa, termasuk juga orang Tionghoa itu terkaget-kaget. Kok bisa ada pesantren yang menjadikan bahasa Mandarin sebagai pelajaran wajib? Itu bukan ekstrakurikuler. Jadi pesantren kami itu sejak 2007 itu sudah menjadikan bahasa Mandarin sebagai pelajaran wajib, di samping belajar bahasa Arab dan belajar bahasa Inggris, dua bahasa yang sudah mainstream sekali di dunia ini. Nah, kemudian sejak tahun 2010 pesantren Nurul Jadid mulai mengirim santri pertamanya ke Tiongkok sana, dan sampai saat ini ada sekitar 200 santri Nurul Jadid yang sedang kuliah di Tiongkok. Jadi kalau seandainya ada pendataan pesantren mana yang paling banyak mengirimkan santrinya ke Tiongkok sana, saya yakin Nurul Jadid adalah pesantren yang ada paling terdepan gitu. Jadi pesantren yang bisa dikata pesantren yang terbuka, itu yang tidak menolak terhadap perkembangan zaman. Kalau dalam istilah bahasa Mandarin itu disebut youshi jujin, pesantren yang bisa seiring sejalan dengan perkembangan zaman. Jadi ketika Tiongkok ini sedang maju-maju pesatnya, Nurul Jadid itu sudah sejak sebegitu lama sudah mempersiapkan diri, yaitu dengan mempersiapkan dengan kemampuan bahasa santrinya. Saya pikir ini suatu hal yang pandangan jauh ke depan gitu. Kiai-kiai kami itu punya pandangan yang dalam bahasa Mandarin disebut Kaocan Yuanju. Jadi berdiri di tempat yang tinggi sehingga bisa melihat suatu hal yang sangat jauh di depan mata. Nah, kemudian bagaimana peran santri yang bisa dilakukan santri terhadap untuk memperbaiki hubungan Indonesia dengan Tiongkok? Adakah peran-peran yang bisa dimainkan santri sehingga hubungan kedua negara ini bisa saling mengenal satu sama lain? Nah, ini akan dipaparkan oleh akademisi Indonesia, namanya Dr. Yeremi Alalisang. Saya pertama kali bertemu dengan Dr. Yeremi ini di Jakarta, di Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta pada tahun 2013. Waktu itu kami ke sana untuk mengambil surat penerimaan beasiswa dari pemerintah Tiongkok. Nah, beliau saya ingat sekali itu duduk di samping Atase Pendidikan Tiongkok di Jakarta. Gagah sekali beliau gitu. Itu kalau tidak salah baru lulus S2-nya di Singapura, di Nanyang Technological University. Kemudian beliau melanjutkan S3-nya di Tiongkok. Nah, kebetulan lagi ini ada istilah Mandarin lagi namanya Jouyuan, berjodoh itu, berjodoh. Kami bertemu di kampus yang sama, di program yang sama, yaitu di Xiamen University. Cuma bedanya
Dr. Yeremi ini di sekolah di S3-nya, saya sekolah di S2-nya. Nah, kami sering diskusi ya itu. Jadi kalau diumpamakan dalam bahasa Mandarin, Dr. Yeremi ini seperti Liang Siyo, teman yang baik sekaligus guru yang luar biasa. Nah, coba kita bisa persilakan Dr. Yeremi 15 menit untuk memaparkan pemaparannya. Silakan, Dr. Yeremi. Terima kasih Mas Novi Basuki. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pondok Pesantren Nurul Jadid yang berkenan menerima saya hari ini. Semoga suara saya diterima dengan jelas karena Jakarta hari ini hujan deras. Kebetulan koneksi internet di rumah tidak bagus, jadi saya harus pergi keluar rumah. Tapi untuk Nurul Jadid apa sih yang enggak gitu ya? Karena Nurul Jadid begitu luar biasa. Pertemuan saya dengan Nurul Jadid sebetulnya sekitar tahun lalu kalau tidak salah. Saya berkunjung bagaimana kita memaknai peran santri dalam hubungan Indonesia-Cina. Boleh slide selanjutnya? Oke, pada intinya santri itu dalam hubungan Indonesia-Tiongkok perlu ditempatkan kepada pilar yang dinamakan dengan people-to-people exchange, pertukaran antar warga. Yang sebetulnya kalau kita lihat ke belakang, sudah ada beberapa program yang dilaksanakan kedua negara yang tujuannya untuk mempererat hubungan antar warga Cina, warga negara Cina dengan warga negara Indonesia. Ya, yang paling besar mungkin kalau bisa dibilang adalah usaha pemerintah Cina melakukan panda diplomasi pada tahun 2017. Perlu digarisbawahi, kayaknya Mas Hendra Wahyudi perlu memute-kan supaya tidak mengganggu peserta yang lain ya. Ada panda diplomasi yang hadir, ada 2 panda yang hadir di Indonesia. Sangat perlu digarisbawahi bahwa Cina tidak cukup selektif dalam memilih tujuan negara untuk mengirimkan hewan endemik khas dari Tiongkok ini. Jadi Indonesia adalah salah satu negara yang dipercaya untuk menerima kehadiran panda Cina sebagai simbol persahabatan. Tapi menariknya, jangan salah, sebetulnya ada kontribusi pemerintah kita juga, karena toh pada akhirnya kita mengeluarkan sekian banyak biaya juga kan untuk menjamin bahwa panda-panda ini tetap menjadi simbol persahabatan. Jadi ketika masyarakat datang, dia melihat bagaimana juga panda menjadi salah satu simbol dari bagaimana usaha dari pemerintah Tiongkok untuk menjalin persahabatan dengan Indonesia. Jadi di level formal, dalam level antar negara, kita punya mekanisme-mekanisme untuk memperkuat hubungan antar warga. Intinya seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah implementasinya itu sudah bisa optimal atau belum? Ya, jadi kita punya mekanisme, kita punya cara, kita punya jalur untuk saling berkomunikasi, untuk saling berinteraksi, tapi capaiannya seperti apa? Slide selanjutnya. Nah, salah satu yang menjadi bagian penting dalam perkembangan hubungan antar warga Indonesia-Cina adalah perginya pelajar-pelajar Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di Tiongkok. Jumlahnya terus meningkat. Saya yakin Pak Yaya pegang data terbarunya, dan data terbarunya saya yakin juga menunjukkan peningkatan ya Pak Yaya. Salam kenal Pak Yaya dari kampus UI. Siap Mas, siap. Terima kasih. Ada peningkatan terus-menerus gitu ya dari movement atau dari pergerakan siswa-siswa Indonesia untuk pergi belajar di Tiongkok, di Cina. Next. Nah, tapi perlu diperhatikan bahwa mobilitas pelajar Indonesia ke Cina ini disebabkan oleh beberapa terjadi di dalam suatu konteks yang khusus. Yang pertama, jelas ada kebangkitan Cina, ya.
kebangkitan Cina yang sekarang dalam konteks ekonomi dunia yang sudah semakin saling tergantung, semakin terglobalisasi. Jadi apa yang terjadi di bidang ekonomi di satu negara itu kemungkinan besar akan punya dampak ke negara lain. Lalu kalau misalnya kita lihat narasinya sekarang, karena perlu dipahami ya teman-teman, mobilitas pelajar Indonesia tidak hanya terjadi kali ini saja. Di tahun 50, di tahun 60 juga terjadi hal yang sama. Ya, narasi yang sekarang muncul misalnya setelah pasca reformasi adalah bagaimana pelajar-pelajar Indonesia menyambut kesempatan-kesempatan ekonomi yang muncul di Cina karena kebangkitan Cina sebagai salah satu kekuatan ekonomi. Juga alasan budaya, misalnya untuk mendalami budaya, untuk belajar bahasa Mandarin, dan sebagainya. Praktiknya, orang-orang Indonesia yang pergi belajar ke Cina itu kebanyakan mayoritas itu sukarela. Jadi berdasarkan keinginan sendiri. Ya, jadi memang ada minat, ada motivasi untuk belajar pergi ke sana. Tapi kalau misalnya kita lihat kelompok terbesarnya untuk orang-orang Indonesia yang pergi belajar ke Cina, yang jelas adalah masih didominasi oleh orang-orang Tionghoa Indonesia, pelajar Tionghoa Indonesia yang pergi sekolah dengan biaya sendiri, ya, dengan motivasi utamanya adalah ingin lebih mahir belajar bahasa Mandarin. Ya, ini punya kaitan dengan konteks sosial politik karena kita ingat di zaman Soeharto bahasa Mandarin dilarang dipelajari, ya, budaya Cina juga dilarang untuk muncul di tengah publik. Jadi teman-teman Tionghoa salah satu motivasinya juga motivasi budaya, motivasi kultural, ingin lebih mahir mengenali kembali budaya keluarganya, ya, heritage, warisan budaya Tionghoa yang ada di dirinya. Jadi mereka pergi ke sana untuk lebih mahir berbahasa Mandarin. Lanjut. Nah, lalu apa yang menjadi fokus perhatian? Lanjut, slide-nya boleh dilanjut, Mas dan Mbak. Oke. Mas Bas, saya boleh share slide saya sendiri nggak? Kayaknya ini slide-nya salah nih, Mas Bas. Saya salah. Silakan. Iya. Silakan, Dr. Yeri. Saya share yang punya saya sendiri aja ya. Oke, mohon maaf untuk gangguan teknis ini. Oke. Nah, kalau misalnya kita sekarang lihat potret yang lebih kecil lagi, yaitu pelajar Muslim Indonesia di Cina, jumlahnya meningkat sih dari tahun ke tahun. Kalau misalnya dilakukan observasi, begitu ya. Namun kita perlu memberikan catatan bahwa pelajar Muslim Indonesia di Tiongkok tetap bukan yang mayoritas, ya, ketimbang teman-teman dari kelompok Tionghoa Indonesia. Latar belakangnya bervariasi sekali. Ada yang PNS, ada yang dari pesantren seperti Mas Novi dan teman-teman Nurul Jadid yang akhir-akhir tahun saya studi di Xiamen makin banyak lagi datang, ya. Dan juga sekarang mungkin perwakilan komunitas Muslim di Indonesia dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Setahu saya juga ada misalnya Partai Keadilan Sejahtera misalnya juga mengirimkan dengan beasiswa gitu ya. Nah, lalu kebanyakan yang berangkat sekolah kalau dari kalangan pelajar Muslim Indonesia itu dengan beasiswa yang disediakan oleh berbagai jalur, tapi itu tetap dari satu sumber, yaitu pemerintah Cina. Next. Nah, bagaimana sih kita memahami fenomena ini gitu ya? Apa yang menarik dari perginya pelajar Muslim Indonesia ke Cina? Belum next ini, sorry. Oh, saya sendiri yang next ya, sorry. Oke. Nah, harusnya kan nggak aneh ya kalau misalnya ada pelajar Muslim Indonesia
yang pergi ke Cina untuk sekolah. Kenapa? Alasannya mudah, karena Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Itu salah ketik, bukan terbesar di Indonesia ya. Jadi nggak aneh kalau misalnya kita temukan ya, atau misalnya kita bilang bahwa pelajar Muslim Indonesia juga berpeluang besar untuk ditemukan di sekolah-sekolah di Cina untuk mengambil pendidikan tinggi ya. Namun demikian pertanyaannya, kenapa secara kuantitas jumlahnya masih sedikit ya? Dari yang sedikit ini makin menarik lagi untuk menjadi pertanyaan, kenapa Nurul Jadid yang mendominasi jumlah yang sedikit itu? Nah, menjadi semakin menarik juga bahwa ketika kita membuka fenomena ini, santri yang pergi ke Cina ini bukan Jakarta. Jadi fenomena ini fenomena bukan Jakarta. Saya nggak bilang fenomena yang bukan Jakarta itu buruk, tapi kita lihat bahwa yang kita saksikan bahwa pergerakan untuk merespon kebangkitan Cina itu tidak hanya ada di level ibu kota dengan demikian, tapi juga ada di level regional. Dan misalnya kita turun lagi, bahkan tidak hanya di Provinsi Jawa Timur, di ibu kotanya yaitu kota Surabaya, tapi di Paiton, Probolinggo, turut serta untuk merespon kebangkitan Cina. Nah, ini yang menjadi menarik untuk kita pahami bersama. Dengan demikian, pertanyaannya mengapa? Ya, nah kita perlu lihat ya bahwa kalau misalnya tadi disinggung sedikit, kenapa pelajar Indonesia baru sedikit yang pergi ke Cina? Udah banyak pelajar Indonesia yang pergi ke Cina, jumlahnya hampir lebih dari 15.000, tapi sebaliknya pelajar Cina tidak begitu banyak pergi ke Indonesia. Nah, menurut saya ini perlu dipahami konteksnya. Kenapa dengan demikian kita yang lebih banyak ke sana ketimbang sana yang lebih banyak ke sini. Jadi kadangkala kalau misalnya kita hanya terfokus pada kuantitasnya, ya, maka kita akan bisa salah memahami. Ya, konteksnya di Indonesia itu secara sosial politik misalnya, ya, harusnya logikanya orang-orang Muslim Indonesia rada tidak bersemangat untuk pergi ke Cina karena misalnya image Cina sebagai negara komunis, image Cina sebagai negara yang anti agama, image Cina yang kurang ramah dalam penduduk yang dalam pendatang yang menganut suatu agama. Tapi kan tadi setelah kita lihat bersama dari presentasi Pak Yaya, rasa-rasanya itu tidak jadi sikap dari pemerintah Cina sendiri ya. Karena secara kebijakan pun pemerintah Cina sudah menghargai dan merespek, menghormati orang-orang untuk melakukan praktik agamanya. Dengan demikian, kalau dari konteks ada hambatan, misalnya ada stigma yang diberikan dari orang yang pergi ke Cina, dari ada ketakutan kalau tidak bisa menjalankan ibadah agama. Pertanyaannya, kenapa dengan demikian ada sekelompok santri tetap berkeputusan untuk pergi ke Cina untuk studi gitu ya, untuk melanjutkan pendidikannya. Dengan demikian pertanyaannya menjadi menarik. Prosesnya seperti apa sih ya mereka terdorong untuk pergi ke Cina? Lalu siapa sih yang dianggap membuka jalan? Lalu siapa sih yang memfasilitasi sehingga fenomena kebangkitan Cina itu bisa terdengar hingga Paiton Probolinggo? Ya, nah buat saya santri itu dengan demikian bisa juga dianggap sebagai cultural broker atau agen budaya. Santri-santri Nurul Jadid yang pergi ke Cina untuk sekolah itu punya 3 fungsi menurut saya. Dia bisa menjalankan fungsi sebagai jembatan, yang kedua dia bisa menjalankan fungsi sebagai penghubung, dan yang ketiga dia bisa sebagai perantara. Nah, fungsi-fungsi ini sebenarnya sudah dilakukan oleh teman-teman pelajar Muslim Indonesia di Tiongkok. Kalau misalnya kita lihat 3 atau 4 tahun ke belakang, ya, saya punya beberapa studi kasus nih untuk saya ceritakan. Yang pertama, misalnya bulan April tahun 2018 di koran di Republika media online Republika ada judul tulisan seperti ini: di Cina pelajar Indonesia dapat pelajaran ideologi komunis. Ya, lalu sangat ada dinamika saat itu dari misalnya dari PCI NU Tiongkok misalnya, dengan bersegera menerbitkan suatu surat protes
ya. Surat protes itu isinya kira-kira menjelaskan apa sih yang sesungguhnya berlaku, apa betul bahwa kita belajar di Cina itu harus juga belajar ideologi komunis, atau misalnya harus percaya terhadap komunisme ya. Lalu surat protes itu sedikit banyak menggarisbawahi bahwa Republika, media online saat itu kan konfirmasi data dan melakukan pengecekan data. Dan ada statement yang agak sedikit keras waktu itu bahwa PCINU Tiongkok meminta Republika untuk tidak menerbitkan artikel itu kembali gitu ya. Nah, menariknya surat ini adalah surat protes yang pertama yang dikeluarkan oleh suatu komunitas masyarakat Indonesia di Tiongkok, bahkan sebelum PPI, organisasi resmi pelajar Indonesia di Tiongkok itu menerbitkan surat yang sama. Jadi buat saya nih, kalau santri-santri ini ternyata kelihatan gitu ya, aktifnya sangat luar biasa, langsung merespon situasi. Dan saat itu di surat itu juga disebutkan bahwa protes ini juga mewakili ribuan pelajar Indonesia yang ada di Cina. Lalu misalnya kita lihat studi kasus yang kedua, santri-santri setelah pulang sekolah atau bahkan saat libur sekolah banyak sekali memfasilitasi workshop beasiswa. Ya, tuh lihat aja banyak banget kotanya. Jawa Timur mendominasi ya, Jakarta, Jombang, Kediri, Blitar, Semarang, Kendal, Probolinggo, dan Purwokerto. Nah, di dalam workshop ini banyak sekali ditanyakan, misalnya gimana sih cara kita mendapatkan makanan halal, atau bagaimana sikap pemerintah Cina terhadap komunitas Muslim, ada nggak kebebasan beragama di Cina, lalu ada nggak komunitas Muslim di Cina, dan bagaimana misalnya sebagai seorang Muslim saya menjalankan puasa Ramadan, atau bagaimana saya sebagai seorang Muslim saya harus menjalankan kewajiban saya untuk melakukan sholat 5 waktu, terganggu atau tidak. Dalam forum-forum inilah hal-hal seperti ini bisa diperbincangkan dan didiskusikan sehingga menambah satu lagi sumber informasi ya buat orang-orang Indonesia yang akan pergi ke Cina. Lalu menarik juga, pelajar-pelajar Muslim di Indonesia yang di Tiongkok, yang di Cina menerbitkan buku ini ya, buku yang sangat baik menurut saya, yang pada intinya berbicara sedikit banyak terkait ternyata walaupun dalam tataran ritual ada perbedaan ya antara Islam dengan budaya Cina misalnya, tapi tetap sama kok terkait misalnya dengan nilai-nilai universal yang diusung. Misalnya apa sih nilai-nilai universal yang diusung oleh Konfusian misalnya, yang diusung oleh budaya Islam, ternyata tidak begitu terlalu bertentangan gitu ya, bahkan secara nilai rasa-rasanya ya juga mengusung nilai yang sama gitu. Nah, di dalam buku ini kalau teman-teman baca, buku ini menghadirkan begitu banyak dimensi terkait sikap pemerintah Cina terhadap komunitas Islam yang selama ini sampai ke Indonesia itu hanya dari satu sudut pandang aja. Jadi buku ini menyediakan banyak ya, spektrumnya luas sekali penjelasan-penjelasan misalnya terkait bagaimana seorang Muslim ternyata bisa menjalankan syariatnya di negara yang dicap sebagai anti agama atau bahkan lebih jauh dicap sebagai anti Islam. Nah, lalu bagaimana kita memahami dengan demikian peran santri dalam hubungan Indonesia Tiongkok? Tujuannya itu apa sih kalau misalnya santri mau berperan? Nah, buat saya kalau santri mau berperan, sekarang santri ini udah ada di tangga yang pertama. Karena santri juga cukup meningkatkan pertukaran. Pertukarannya apa nih? Pertukarannya masih pertukaran mobilitas. Pertukaran dari sana ke sini, dari sini ke sana. Karena ada santri, makin banyak pertukaran yang terjadi antara Indonesia dan Tiongkok. Santri juga ada di tangga yang kedua. Setelah pertukaran terjadi, setelah mobilitas terjadi, maka ada interaksi. Nah, makanya saya yakin misalnya teman-teman santri yang ada di Cina itu pasti kebanyakan sedikit banyak kenal sama ahong-ahong masjidnya, ya kan? Masjid-masjid di Xiamen itu pasti tahu ahongnya siapa. Atau misalnya kenal sama penjual sipei lamien yang ada di Cina, karena itu salah satu yang menyediakan makanan halal buat komunitas Muslim di kota-kota Xiamen aja, dan itu sering jadi teman ngobrol, teman berinteraksi. Lalu jadi kita punya interaksi ya
dari suka ngobrol, dari suka diskusi, maka akan muncul kesaling pengetahuan, kesaling pemahaman, mutual understanding. Nah, peran santri harus diarahkan pada sisi ini. Bukan hanya terjadi peningkatan mobilitas, peningkatan interaksi, dia juga harus menuju pada peningkatan kesaling pemahaman antara Indonesia dengan Cina, yang pada akhirnya nanti hubungan kedua negara akan menjadi hubungan yang berdasarkan pada kepentingan warganya, bukan hanya kepentingan elit-elitnya saja. Nah, ini yang menarik ya. Jadi sekian lama memperhatikan observasi hubungan Indonesia dengan Cina, misalnya kita akan bertanya, di mana posisi warga di sini? Di mana posisi saya sebagai akademisi? Di mana posisi santri? Ya? Bagaimana hubungan Indonesia dan Cina itu punya dampak yang menyeluruh hingga ke bawah. Bukan hanya sekedar peningkatan nilai investasi, bukan hanya sekedar peningkatan nilai perdagangan, bukan hanya sekedar peningkatan jumlah turis yang berkunjung, tapi saya dan Anda semua berhak mendapatkan keuntungan itu. Dengan demikian kita sekarang bertanya, Indonesia dan Cina, sekarang siapa yang paling banyak menikmatinya? Dengan demikian saya mengundang teman-teman santri untuk lebih berperan, ya, untuk menciptakan itu. Secara fundamental teman-teman diundang untuk juga berpartisipasi, ya. Dengan demikian santri itu bagi saya agen ganda. Agennya pakai tanda kutip ya, jangan agen yang konotasinya selalu negatif. Tapi agen itu seseorang yang betul-betul punya rencana. Buat saya agennya agen ganda, agen Cina dan agen Indonesia. Seminar-seminar seperti ini jelas memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap orang Indonesia terkait Cina. Senang sekali kan dengar Shui Lause tadi cerita banyak tentang hubungan Indonesia-Cina dari perspektif akademisi Tiongkok. Pertanyaan yang sama, apakah seminar-seminar ini juga dilakukan di Cina untuk juga bisa membuka kesalingpahaman masyarakat Cina tentang Indonesia? Jadi mungkin nih ikat NJ kalau nanti sudah semakin besar bisa merambah juga ke Tiongkok. Ya, jadi justru ikat NJ didorong untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat Cina terkait Indonesia. Karena tadi seperti Mas Basuki bilang, Indonesia masih dianggap anti Cina, Indonesia masih dianggap anti Tionghoa, gitu ya. Nah, bagaimana sekarang kita juga harus menjelaskan kepada mereka bahwa Indonesia itu tidak seperti itu, gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan. Jadi saya berharap kita dapat berperan sebagai agen ganda yang seimbang. Ya, jadi tidak hanya menceritakan apa yang terjadi di Tiongkok, tapi masyarakat Tiongkok, buat saya masyarakat Cina, perlu tahu apa yang terjadi di Indonesia. Nah, ini penting, apalagi jumlah pelajarnya kan cuma 1.000 tadi kata Bas ya. Nah, mungkin ini teman-teman bisa berperan lebih jauh di sini. Dan mungkin saya sedikit saran, sebagai agen kita harus juga betul-betul tahu sejauh apa kita bisa belajar dari Cina. Ini sangat perlu dikritisi. Misalnya bagi saya sangat menghargai demokrasi di Indonesia. Kita tahu bersama misalnya Cina tidak memberikan kebebasan yang sama gitu ya terhadap warganya. Dengan demikian saya cenderung berpikir bahwa kita juga perlu memilih dan memilah apa sih yang baik yang bisa kita ambil dari Cina untuk bisa diterapkan dalam konteks masyarakat kita, dalam konteks kita untuk tetap punya komitmen terhadap keberagaman, terhadap kepelbagaian, terhadap semangat kita untuk terus meneruskan komitmen berdemokrasi. Karena sebetulnya tanpa reformasi, tanpa Gus Dur misalnya yang mengizinkan kembali display budaya Tionghoa, kita juga mungkin sampai sekarang agak sulit misalnya kalau misalnya ingin berbicara seperti itu. Jadi berbicara bebas seperti ini ya, tentang Cina apalagi. Jadi sedikit banyak
kita perlu memilih dan memilah mana sih yang bisa diterapkan, ya, prestasi achievement apa yang bisa diterapkan di Indonesia dalam konteks dan kebutuhan masyarakat kita. Dengan demikian, kalau tidak cocok, jangan ini rasa-rasanya tidak cocok. Gitu ya, jadi tidak bisa diaplikasikan di Indonesia. Lalu bagaimana kita belajar dengan Cina? Saya dorong tadi IKAT-NJ memperluas network. Mungkin teman-teman pelajar Cina di Indonesia bisa dijadikan mitra untuk sama-sama membuat kegiatan, untuk menjadi teman diskusi, untuk menjadi teman berbincang, sehingga tadi muncul kesaling pemahaman yang tadi, ya. Nah, buat saya, Pondok Pesantren Nurul Jadid juga memiliki modal yang lebih dari cukup untuk berperan lebih strategis dalam hubungan Indonesia-Cina. Semenjak dari 2007 telah menjadikan bahasa Mandarin sebagai salah satu pelajaran wajib. Dengan demikian modalnya lebih besar ya, dan rasa-rasanya kalau misalnya kita carikan lembaga pendidikan pesantren yang sama, sulit menemukan yang sepantaran dengan Nurul Jadid itu, ya. Dengan demikian saya mendorong teman-teman santri untuk lebih berperan strategis supaya apa? Supaya Indonesia Cina hubungannya tidak hanya bagus di angka, ya, tidak hanya bagus di angka investasinya tinggi, angka perdagangannya luar biasa, pertukaran turisnya luar biasa, tapi hubungan itu bisa turun manfaatnya, bisa dimanfaatkan secara luas oleh Anda dan saya, bagian dari masyarakat Indonesia. Mungkin itu dulu penjelasan saya dari Mas Bas, mohon maaf kalau kelewatan waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Yeri atas pemaparan yang sungguh luar biasa ini. Ya, saya dengan istilah-istilah yang dipakai tadi, agen ganda gitu. Sungguh istilah yang luar biasa bagi saya gitu, sekalipun istilah yang cukup sensitif ya mungkin ya, tapi dalam artian menjadi agen di sini tidak hanya seperti yang dibilang oleh Dr. Yeri tadi, santri tidak hanya menjadi agen bagi Tiongkok, yaitu mempromosikan Tiongkok di Indonesia. Jadi misalnya ada isu-isu terkait keislaman di Tiongkok, ini yang keluar kok santri yang bertugas, kata orang ya, kalau di medsos itu medsos selalu ramai, katanya kok santri jadi jubir Tiongkok. Ini kan mestinya tugas kedutaan Tiongkok di Jakarta yang memberikan penerangan, bukan tugas santri. Tugas santri itu adalah memberikan penjelasan seperti yang Dr. Yeri tadi, memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya soal Indonesia itu bagaimana. Indonesia itu ya seperti dikatakan di awal tadi, masih dianggap oleh banyak masyarakat Tiongkok sebagai negara yang anti Cina dan anti Tionghoa gitu. Nah, ini apalagi santri gitu. Ini tentu ada faktor sejarah, di mana faktor sejarah 65 gitu, ada benturan antara Islam dengan komunisme gitu. Dan kemudian ada 98, kemudian yang terbaru ada 212 dan lain sebagainya, itu yang dilihat. Dan itu yang dilihat adalah yang berperan penting dalam itu kok kelompok-kelompok muslim. Nah, ini mungkin ke depannya seperti yang Dr. Yeri pesankan tadi, itu tugas muslim, tugas santri yang ada di Tiongkok yang sedang belajar di sana itu untuk memperkenalkan bagaimana Islam di Indonesia yang sebenarnya. Bahwa Islam di Indonesia itu Islam yang jadi beda dengan Islam yang pribumisasi Islam, yang haluannya keras, yang suka mengkafir-kafirkan yang liar. Itu beda sekali yang haluan garis kanan. Terima kasih Bapak Yeremia Lalisang, Pak Doktor, atas pemaparannya. Selanjutnya sesi tanya jawab, tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin mempersilakan sinolog senior Indonesia ini untuk memberikan komentar. Di sini ada Pak Rende Patirajawani, ada Sensei Susi Ong, juga ada Bu Dr. Tuti Noh Muas,
yang barangkali ingin menyampaikan pendapatnya tentang hubungan Indonesia Tiongkok, peluang dan tantangan ke depannya ini. Silakan. Boleh ya, Mas? Silakan, Bos Yeri. Terima kasih, Mas. Nah, ini menarik ya, karena harus diingatnya begini. Kita kirim pelajar ke RRC itu bukan sekarang aja. UI itu adalah satu-satunya lembaga di Indonesia yang memiliki namanya lembaga sinologi. Sudah ada sejak zaman UI berdiri. Artinya itu sebelum Republik ini ada. Bahwa kemudian terjadi kekosongan untuk menghadirkan ahli-ahli tentang masalah Cina, itu kan karena akibat persoalan politik yang sampai sekarang sendiri pun masih rancu. Rancunya adalah bahwa dari sisi kita, sisi Indonesia maupun dari sisi Cina tidak ada. Jadi saya kira mungkin Yere benar nih mengatakan bahwa tidak, ini kita nggak bisa hanya sekedar melihat ada santri-santri sekolah di daratan Cina dan menganggap ini sebagai sebagai suatu kedalaman dalam hubungan bilateral Indonesia-Cina. Tadi kan Mbak Suki menjelaskan, Dr. Sesong aja untuk bicara di dalam webinar ini harus pakai izin. Begitu kan, Mas? Iya. Nah, jadi memang level of mindset kita ini berbeda. Secara akademis saja sudah berbeda. Jadi kalau kita tidak mau membuka diri, terutama buat teman-teman akademisi di RRC itu untuk intensif melakukan diskusi, apa yang diinginkan oleh Yere menjadi sebagai agen, saya sebutnya sebagai aktor ya, aktor diplomasi publik, ya, aktor yang diplomasi warga, melibatkan warga di dalam berkembang maraknya ini sedang mengganggu ya, siapa ya, aktor yang bisa memberikan warna tersendiri terhadap hubungan bilateral Indonesia-China. Problem yang saya kira harus segera dicarikan solusinya adalah kita itu ke RRC bukan hanya sekedar belajar bahasa. Coba perhatikan deh, dari sekian banyak 15.000 sekian yang sebagian besar adalah, saya nggak tahu statistik. Halo Pak Rene, koneksinya? Kayaknya ada masalah dengan koneksi ya, dari Pak. Saya menggarisbawahi ya, beliau juga menginginkan hal yang sama seperti yang diinginkan oleh Dr. Yeri tadi, bahwa santri itu bisa menjadi aktor dalam ini, mungkin berperan dalam bagaimana menjelaskan Indonesia yang sesungguhnya di Tiongkok sana, dan ya supaya seperti contoh kasus Dr. Sesong tidak perlu untuk minta izin yang begitu rumit lagi untuk bisa ikut webinar atau seminar yang diselenggarakan di luar negeri seperti itu. Mungkin dari Sensei Susiong atau dari Bu Tuti ingin menyampaikan pendapatnya, silakan. Sorry, lanjutan dulu deh dari Bu. Oke, Mas, lanjut Mas.
Sepertinya koneksi terganggu lagi. Bisa dilanjutkan, Sensei Susi mungkin? Mungkin Bu Tuti dulu ya. Saya terakhir saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini memang menarik ya bahasan tentang hubungan Indonesia-Tiongkok ini. Saya ingin menjawab tantangan Ibu Swisong tadi ya, bahwa kalau berhubungan itu jangan banyak menuntut gitu ya. Walaupun sebenarnya prinsipnya kita bukan menuntut gitu. Tapi masalahnya kita selalu menghadapi kenyataan bahwa sikap RRT itu cenderung selalu bio gitu, terlalu baik, selalu dualisme, selalu ada dualisme gitu. Itu yang membuat kita sulit kadang-kadang jadi mau percaya 100% itu sulit. Jadi masalahnya bukan soal menuntut gitu, tapi masalahnya Tiongkok juga harus mencoba menunjukkan bagaimana supaya kepercayaan itu tumbuh gitu. Tapi dalam konteks saya ingin menjawab tantangan supaya kita tidak menuntut itu, saya justru bertanya kepada Pak Yaya tadi, kalau saya nggak tahu apakah chat saya terbaca atau tidak. Jadi saya ingin bertanya kepada Pak Yaya, kalau kita, karena dalam konteks kita bagaimana menjadikan P2P ya, warga aktor tadi yang kata Pak Rene itu sebagai aktor gitu ya, itu menjadi agen yang menguntungkan dua belah pihak ya kan. Saya cenderung fenomena yang kita lihat sekarang kecenderungannya adalah bahwa banyak yang menjadi agen Tiongkok, lebih banyak sesudah belajar atau mendapat fasilitas dari Tiongkok, lalu kita kembali cenderung menjadi agen Tiongkok, menjadi corong yang lulusan dari Indonesia. Halo, apakah suara saya terdengar? Halo? Terdengar, Lawson. Silakan dilanjut. Oke. Iya. Ya, jadi itu tadi mudah-mudahan chat saya terbaca oleh Pak Yaya. Saya ingin melihat apakah ada upaya dari pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan lulusan-lulusan mahasiswa Tiongkok yang lulusan Indonesia gitu, walaupun jumlahnya sedikit, tapi kalau itu dimanfaatkan secara efektif, mungkin itu bermanfaat ya untuk menjadi agennya Indonesia bagi Tiongkok, sehingga cara pandang orang Tiongkok perlahan-lahan pun lebih banyak yang mengerti tentang Indonesia gitu, seperti itu. Jadi itu komentar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tuti. Bu Tuti ini dosen senior di Universitas Indonesia, kajian beliau menulis ini, kalau mahasiswa di Tiongkok seperti yang dibilang Bu Tuti tadi, bahwa kayaknya itu terlalu banyak yang menjadi agen Tiongkok dibanding agen Indonesia. Ini mungkin bisa jadi nanti akan kehilangan muka juga ya kita ini. Oke, dilanjut, Sensei Susi Ong barangkali akan menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih atas kesempatan ini ya. Jadi sebenarnya menyambung apa yang disampaikan oleh Bu Tuti, jadi saya kira ini sangat penting ya. Saya dari studi Jepang, banyak mahasiswa Indonesia yang sekolah ke Jepang dengan beasiswa pemerintah Jepang, setelah kembali seakan-akan mereka juga menjadi agen dari pihak Jepang. Jadi semua cerita tentang yang bagus-bagus tentang Jepang. Saya kira di sini catatan penting gitu untuk pemerintah kita ya. Kita tuh maunya apa? Ya, jadi kalau pemerintah bisa memberikan arahan kepada ini warga negara Indonesia, anak-anak muda yang sekolah ke Tiongkok, sekolah ke Jepang misalnya, setelah kembali, pemerintah mengharapkan mereka memainkan peran seperti apa demi kepentingan nasional Indonesia. Saya kira itu yang kurang jelas ya di level ya mahasiswa dan sebagainya, sehingga kita bingung. Jadi akhirnya cenderung mungkin tanpa sadar gitu ya, lebih banyak katakanlah yang studi yang pulang dari Jepang tuh bisa tentang bagus dari Jepang, yang pulang dari Tiongkok cerita yang bagus
tentang Tiongkok ya. Saya kira itu mungkin catatan yang atau masukan kita untuk pihak birokrasi pemerintah ya. Kemudian saya bukan peneliti tentang Tiongkok, tapi kebetulan suratan takdir saya lahir sebagai etnis Tionghoa di Indonesia ya. Itu saja. Kemudian saya dulu pernah bekerja di Metro TV, ini kebetulan berhubungan dengan etnis Tionghoa, komunitas etnis Tionghoa ya. Saya mengakui ya, benar-benar saya kira kalau saya ngomong lebih afdol gitu ya. Orang Tiongkok itu ya sangat pandangan mereka tentang Indonesia tuh pertama minim, kedua bias. Ya, saya kira kita sama-sama manusia pada umumnya cenderung malas gitu ya. Jadi maunya cari yang simpel gitu ya. Simpel. Oh, ini itu Fanhua. Terus kalau ini itu Fanhua. Terus bagi orang Indonesia, orang Cina itu anti-Islam, anti dan sebagainya. Jadi ya di sini kalau saya melihat ya, mohon maaf kalau ini agak mungkin menyinggung perasaannya. Orang-orang di Tiongkok sendiri itu interestnya terhadap Indonesia saya kira kurang. Ya, ketika mereka yang datang katakanlah menerima Indonesia, mereka mungkin kesininya sebagian besar mereka hanya kontak dengan etnis Tionghoa di Indonesia yang bisa bahasa Tionghoa. Nah dari situ tentu kesaksian atau cerita-ceritanya itu saya kira sangat bias dan itu dituliskan dalam jurnal akademik. Ya, itu bukan hanya tidak ada manfaatnya, tapi ada mudaratnya. Itu membentuk persepsi yang keliru, sangat keliru pada masyarakat Tiongkok pada umumnya tentang Indonesia. Jadi saya kira ini sangat ini suatu hal yang sangat fatal ya. Saya tidak punya kenalan yang akademisi di Tiongkok ya. Jadi mungkin ya teman-teman kita dari Indonesia yang kebetulan punya kesempatan solo Tiongkok itu mungkin saya kira harus lebih banyak berperan ya menjelaskan yang tentang Indonesia. Indonesia tuh apa yang kalian tahu itu mungkin salah satu aspek sisi saja dan dalam konteks tertentu. Jadi bukan sepanjang segala masa ya. Tahun 1966 itu tidak berlanjut terus-menerus, tahun 98 juga tidak. Ya, 212 tahulah di baliknya itu sebetulnya yang mencukongnya itu, yang mendana itu modal Tionghoa juga. Misalnya ya. Informasi itu sebetulnya bagi kita semua tahu, tapi saya yakin orang-orang di Tiongkok termasuk akademisi mereka tidak tahu. Ya, ini saya kira sangat fatal ya. Jadi usaha depannya masih perjalanan tugasnya masih berat ya. Ya itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Sensei Susiom ya atas ini jadi tidak hanya jadi tugas kepada pemerintah kita tentang bagaimana memanfaatkan mahasiswa Indonesia yang ada di Tiongkok supaya lebih banyak menyuarakan tentang Indonesia daripada sebaliknya, tapi juga menjadi PR bagi santri-santri yang berkuliah di Tiongkok untuk juga misalnya ketika ada isu-isu seperti 212 untuk menjelaskan bagaimana Islam di Indonesia sebenarnya. Pandangan orang Tiongkok. Halo. Ya, pandangan orang Indonesia terhadap Tiongkok juga begitu, juga minim dan bias mungkin kan disebabkan oleh seperti manusia itu bombastis gitu, ketimbang untuk dirinya menganggap bahwa Tiongkok itu seperti ini, jadi condong mencari berita-berita yang sesuai dengan anggapannya itu. Nah, selanjutnya katanya Pak Rene Patirajawani akan melanjutkan komentarnya, silakan Bos. Terima kasih Bas. Jadi begini, kembali lagi ya. Ini level of mindset kita yang saling berbeda. Kita curiga dengan orang-orang Cina, orang Cina curiga dengan kita. Dan saya kira memang harus dicarikan jalan. Dulu saya ambil contoh ya, tadi Yeril udah ngambil beberapa contoh terkait dengan pandangan warga terhadap satu sama lain. Tapi yang penting tuh begini. Saya kira mungkin di sini karena ada Shui Lao Se ya. Mungkin kita harus kembali lagi deh. Bicaralah dengan level-level di tingkat akademis ya. Supaya kita bisa melakukan kajian bersama. Kepentingan kita apa? Tadi Tuti sudah bilang mengenai tuntutan. Nah, ini bukan soal tuntutan kok, saya kira ya. Ini soal kepahaman kita, pemahaman kita.
Tadi saya udah cerita bahwa di UI itu adalah lembaga sinologi yang paling tua di Indonesia. Sudah ada sebelum zaman Republik. Bahwa sekarang santri ini banyak yang berangkat sekolah di Cina, itu adalah sebuah kenyataan, bukan hanya sekedar mungkin refleksi dari bagaimana mengantisipasi kebangkitan Cina, tapi juga ada upaya yang dilakukan oleh pihak Cina untuk memahami kenapa kok Islam di Indonesia berbeda dengan Islam di negara-negara lain. Kita misalnya yang contoh gampang deh, kita nggak pernah loh secara terbuka berbicara mengenai masalah Uighur. Apa yang terjadi di Xinjiang? Tidak ada satupun lembaga organisasi kemasyarakatan Islam yang besar yang berbicara tentang masalah Uighur. Dan ini kan adalah kenyataan yang harus kita hadapi, bahwa ada persoalan kemanusiaan yang tidak cocok dengan kita dan dicarikan dong solusinya apa. Karena kalau kita bolak-balik bicara tadi kayak Ibu Susi bilang pemahaman tentang fana dan segala macam itu, kita 10 tahun lagi akan ketemu bicara seperti itu lagi, nggak akan berbeda. Masalahnya tetap di situ-situ aja. Oleh karena itu, saya setuju dengan Yere bahwa coba deh kita ke sana itu bukan hanya sekedar belajar bahasa, tapi mencoba untuk memahami juga mindset. Apakah kita harus belajar ideologi komunis? Kenapa tidak? Kenapa kita tidak mau belajar mengenai teknologi komunikasi informasi yang memang Cina sangat-sangat maju dibandingkan? Kenapa tidak? Gitu loh. Jadi janganlah kita hanya berputar-putar saling menuduh, ya, dan menyesatkan menurut saya pada tingkatan-tingkatan yang tidak perlu, pada persoalan-persoalan yang ini kan masalah udah hampir lebih dari 10-15 tahun kita bahas dan tidak selesai-selesai. Coba dipikirkan kembali, ya. Dulu saya itu tahun-tahun 2008 sampai 2012 sebelum Xi Jinping menjadi presiden, saya banyak sekali menghadiri forum-forum akademi di RRC. Tapi setelah saya mulai berbicara agak keras, mengkritik beberapa kebijakan yang dilakukan oleh RRC, setiap ada undangan yang ditujukan ke saya harus dimintakan izin. Kan menurut saya agak konyol ya. Karena kan berbicara keras kan tidak berarti bahwa saya anti pemerintah Cina, bukan itu kan poinnya. Dan ini yang menurut saya juga Atbud itu mungkin harus lebih banyak, Pak. Ya, Pak Atbud. Bagaimana kita membuka forum-forum akademis antara lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Indonesia dengan lembaga-lembaga tinggi di RRC. Tadi yang dijelaskan oleh Pak Atbud mengenai berbagai kerjasama lembaga perguruan tinggi antara Tsinghua dan ITB dan segala macam, itu kan yang gerakan Gajah Tunggal, Pak, bukan pemerintah. Kita berharap pemerintah itu memberikan makna yang lebih luas daripada hanya sekedar angka-angka statistik yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hubungan antar warga. Dan ini yang tidak muncul. Saya kira itu aja ya sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rene Batindrajawati atas komentarnya dan juga pesan-pesan yang harus, tugas-tugas ya yang harus kita lakukan ke depannya, baik dari pemerintah Indonesia maupun dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Tiongkok sana. Selanjutnya
kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada pertanyaan dari Dr. Mira Murniasari. Pertanyaannya ditujukan kepada Dr. Yeremia Lalisang dan kepada Pak Yaya Sutarya. Ini terkait masalah konkret. Kira-kira apa saja strategi Indonesia atau apa yang bisa dilakukan Indonesia agar mahasiswa Indonesia yang ada di Tiongkok itu tertarik untuk lebih banyak mempromosikan Indonesia atau tertarik untuk lebih banyak menyuarakan Indonesia ketimbang menyuarakan Tiongkok. Silakan Dr. Yere dan Pak Yaya, mungkin Pak Yaya duluan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa, dan memang ini perlu saya sampaikan bahwa mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di Tiongkok itu kan memahami, mengalami kondisi lapangan, mulai dari mereka bangun tidur sampai kemudian dia tidur kembali, kemudian sampai mulai dari awal kuliah sampai dengan kuliah, mereka memahami awal sampai dengan akhir, bahwa memang benar bahwa yang mereka rasakan itu adalah hal-hal yang terkadang juga di tanah air itu berbeda sama sekali, terkait dengan kebebasan beragama, kemudian terkait dengan makanan-makanan halal, kemudian terkait dengan perkuliahan, dan terkait dengan hal-hal yang mereka rasakan berbeda seperti yang dirasakan oleh publik di tanah air. Tidak ada dari pemerintah China atau tidak ada dari KBRI Beijing sebagai mendogma bahwa mereka menjadi juru bicara China, tidak. Ya, mereka pahami bahwa mereka berada di lapangan, mereka juga mengkritisi apa-apa yang terjadi di lapangan, dan kadang-kadang mereka juga kalau memang ada ketimpangan-ketimpangan lain juga mereka menyampaikan ke publik dan ke pemerintah Indonesia tentunya. Nah, ini penting sekali bahwa memang pemanfaatan anak-anak lulusan yang di China itu bukan berarti sebagai corong pemerintah RT. Artinya mereka memahami kemudian mengalami, dan bahkan sendiri memang pemerintah China ini berupaya untuk yang terbaik, memberikan layanan-layanan kepada para mahasiswa kita, mulai dari makan sampai dengan beasiswa. Ini bukan berarti mereka disogok supaya betul-betul memihak Cina, bukan, karena itu memang ada hal-hal lain yang mungkin mereka sudah alami sendiri. Kemudian di samping itu juga mahasiswa China yang berada di Indonesia, dan juga kalau kita lihat dari jumlah statistik, orang Cina yang sekarang sudah bisa berbahasa Indonesia juga cukup luar biasa ya. Ada sekitar hampir 70.000 orang di sini, yang tentunya kalau lihat dari angka kasar dari 18 perguruan tinggi yang sudah mengajarkan bahasa Indonesia, termasuk para diaspora, kemudian para diaspora yang rata-rata mereka tinggal di wilayah selatan, mereka juga berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian juga KBRI juga melakukan terobosan-terobosan, sebenarnya bukan hanya penguasaan bahasa Indonesia, tapi mulai tahun ini juga kita coba masukkan program bahasa daerah. Ada bahasa daerah, bahasa Sunda, kemudian bahasa Jawa, masuk ke perguruan tinggi itu, yang tentunya ini akan tidak memahami budaya Indonesia dari segi perspektif budayanya, tapi dari bahasanya. Nah, ini semua sebenarnya orang-orang yang belajar bahasa Indonesia, orang-orang China yang sekarang berada di Indonesia untuk belajar kembali di Indonesia, itu sangat luar biasa pemanfaatannya di China sendiri. Mereka banyak bekerja di sektor-sektor, ada yang bekerja di Kementerian Luar Negeri, ada yang bekerja di media, ada yang bekerja di sektor-sektor yang sangat vital sekali. Tentunya ini lebih memahami Indonesia. Nah, rata-rata guru-guru yang S3 orang Cina yang belajar di Indonesia, mereka akan menjadi corong sebenarnya untuk meyakinkan bahwa publik Indonesia itu seperti ini, kemudian juga makanan Indonesia seperti ini, budaya seperti Indonesia seperti ini. Nah, yang paling penting adalah meyakinkan prosesnya itu. Memang kita juga tidak patut dipungkirin, masyarakat Cina juga punya trauma politik di tahun 98, dan di beberapa termasuk juga kita memiliki trauma politik di tahun 65. Itu memang yang harus kita luruskan bersama, tugas kita bersama bagaimana meyakinkan bahwa memang satu sama lain harus memahami, dan seperti yang disampaikan tadi Pak Rene bahwa memang perlu sikap keterbukaan dari kedua pihak negara untuk saling berbagi dan meyakinkan percaya satu sama lain. Nah, intinya bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya lebih mengarahkan kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia utamanya yang di sekarang ini. Kita mendorong lulusan-lulusan Tiongkok ini harus bersifat mandiri. Jangan kalau setelah lulus nanti Anda pulang ke Indonesia, jangan jadi membebankan negara. Carilah misalkan pekerjaan dulu, misalkan di Cina, di luar negeri. Nanti setelah mereka mampu, setelah mereka memiliki pemahaman, kemudian bisa balik ke Indonesia dengan kebanggaan negara kita,
atau kalau perlu membawa investor ke Indonesia. Nah, ini yang saya sampai ke lulusan alumni Tiongkok, bahwa kamu harus punya kemandirian, jangan sampai nanti membebankan negara. Ini yang terus kita dorong, dan kita perkuat juga para alumni-alumni, dan senantiasa juga BRI banyak menerima tawaran-tawaran dari beberapa perusahaan. Misalkan kita posting kepada asosiasi atau perhimpunan pelajar Indonesia untuk ditindaklanjutin. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang praktis ini yang sudah kita lakukan. Termasuk alumni-alumni dari mahasiswa Indonesia, itu juga bisa menjadi corong pemerintah Indonesia untuk meyakinkan ke publik China sebenarnya. Termasuk budaya-budaya mereka kuasain, kemudian juga menjadi tumpuan di dalam kampusnya. Dan menurut saya persepsi masyarakat Tiongkok terhadap Indonesia juga sekarang jauh lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Memang ada trauma-trauma politik yang sampai saat ini dipertanyakan. Kenapa terjadi tahun 98? Hal-hal ini yang memang perlu kita dipastikan bahwa memang itu adalah hal-hal yang tidak dapat dihindarin, karena dalam satu kondisi negara dalam keadaan darurat atau dalam posisi yang memang perlu ditingkatkan keamanannya. Jadi ini yang sebenarnya para lulusan dari mahasiswa, para lulusan mahasiswa Tiongkok yang berbahasa Indonesia itu sangat-sangat membantu kita meyakinkan publik bahwa memang kondisi Indonesia seperti ini. Nah, dari sikap ini sebenarnya harus ada, benar tadi yang dikatakan Pak Rene, harus ada sama-sama saling percaya satu sama lain, bahwa Tiongkok itu sebenarnya kalau dilihat dari persepsi dari segi kepentingan pendidikan, tentunya memang lebih banyak memberikan daripada menerima, karena memang ada kepentingan-kepentingan lain dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang memang harus diambil, karena mereka lebih mampu di bidang ekonomi, dan juga fasilitas beasiswanya juga cukup luar biasa. Dengan S2 dia mendapatkan 2.500, S1 2.500, S2 3.000 yuan, kemudian S3 3.500 yuan. Jadi kalau dihitung dari angka-angka kelebihan yang diberikan Tiongkok, itu memang cukup untuk biaya hidup dan mungkin cukup juga untuk menyimpan tabungan. Nah, ini sebenarnya yang sudah kita lakukan. Nah, terkait dengan adanya isu-isu yang diluruskan oleh para santri, sebenarnya adalah sikap spontan dari mereka, karena kan mereka melihat, mereka merasakan apa yang menjadi isu-isu publik di Indonesia ternyata tidak seperti yang mereka lihat. Nah, ini sebenarnya yang harus menjadi perhatian kita semua, bahwa antara lapangan dengan antara kenyataan di publik Indonesia juga sangat berbeda. Ini adalah sikap spontan dari mereka yang tentunya tidak ada yang mengarahkan, termasuk dari pemerintah Indonesia tidak pernah mengarahkan, termasuk dari pemerintah China tidak mengarahkan. Ini adalah bentuk dari spontan mereka, bagaimana mereka merespon dari keadaan yang sesungguhnya di China itu sendiri. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Yaya Sutarya atas penjelasannya yang sangat detail gitu. Ya, memang ada banyak kekhawatiran, terutama ketika kita membaca di postingan-postingan di medsos misalnya ya. Ketika mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Tiongkok bersuara misalnya dalam isu soal Uighur dan Xinjiang, ini dibilang, wah ini karena dapat beasiswa dari Tiongkok ini pasti takut beasiswanya dicabut sehingga ngomong begini gitu. Itu ya, tadi itu tugas selanjutnya adalah bagaimana supaya rakyat kedua negara, masyarakat Indonesia dan Tiongkok itu bisa saling percaya dan bisa saling mengetahui kondisi real Indonesia dan Tiongkok. Itu yang perlu kita kita menjadi PR kita bersama, baik dari pihak pemerintah maupun dari mahasiswa Indonesia yang ada di Tiongkok. Menyambung pertanyaan soal bagaimana menumbuhkan rasa saling kepercayaan, ada pertanyaan dari Muhammad Al-Farid Sabila dari Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Ini jauh sekali. Ini pertanyaan ditujukan kepada Dr. Syesung. Ini masih soal bagaimana menumbuhkan kepercayaan. Ini pertanyaannya, bagaimana masyarakat Indonesia bisa percaya bahwa vaksin corona dari Tiongkok itu aman? Begitu, Dr. Syesung. Kira-kira bagaimana jawabannya? Silakan, Dr. Syed. Wow, ini sangat sulit bagi saya karena saya bukan ahli di bidang wabah control. Tapi saya sudah tahu kabar bahwa vaksin yang dibuat di Tiongkok sudah di testing di Tiongkok di wilayah yang besar. Jadi setahu saya Menteri Luar Negeri Wang Yi Tiongkok
Wang Yi sudah injeksi si vaksin dari yang dibuat di Tiongkok, dan dia sekarang masih sehat, dan banyak menteri-menteri di Tiongkok juga sudah sukarela untuk mendapat vaksin dari Tiongkok. Jadi dari apa yang saya bisa lihat, vaksin Tiongkok ya kelihatan ya sehat ya, dan memang sekarang ada 3 macam vaksin Tiongkok yang berminat untuk dijual kepada Indonesia, dan mungkin nanti masyarakat Indonesia bisa membaca berita-berita di media massa yang macam yang mana yang lebih efektif, yang lebih aman, dan bisa mencoba dan memilih macam yang paling baik. Ya. Mungkin saya nambahkan lah untuk meyakinkan ya, termasuk saya ini pelakunya yang sudah divaksin ya, masih hidup sampai sekarang ya. Jadi memang saya sudah 2 kali divaksin di sini ya, sekitar 2 bulan yang lalu. 14 hari kemudian saya divaksin, dan alhamdulillah juga saya masih hidup dan saya tidak merasakan apa-apa ya. Yang memang gejalanya waktu itu saya lapar dan ngantuk ya. Memang tidak ada hal-hal yang patut dicurigai terkait dengan vaksin. Dan vaksin China sendiri sudah mendapatkan lisensi dari emergency use ya, dari pemerintah China, dan tentunya juga tidak sembarangan orang atau pemerintah memberikan lisensi emergency use ya kepada vaksin itu kalau memang tidak membahayakan. Dan memang di sini juga kemarin di wilayah Padang Selatan sudah diuji cobakan dan beberapa juga sudah dilakukan, dan kita termasuk yang paling berpositive thinking ya, bahwa sesungguhnya walau Tiongkok itu kalau orang China ingin vaksin kan harganya 2 kali di Sinopharm itu kan sampai 1.000 yuan ya. Jadi kalau ke Indonesia itu lebih murah, itu adalah bagaimana antisipasi pemerintah untuk mendukung itu. Jadi intinya memang saya sebagai yang sudah divaksin ya, alasan dengan emergency use itu saya pikir tidak terjadi apa-apa, dan saya juga merasakan keamanan, dan saya lebih pede ya, artinya bahwa walaupun saya sudah divaksin ya, tapi juga tetap harus memakai masker, social distancing, dan itu dilakukan oleh teman-teman juga di China yang sudah mengalami vaksin. Nah, kenapa sekarang orang-orang Cina juga beberapa juga tidak divaksin karena menganggap bahwa China ini kan sudah aman, sudah bisa mengendalikan COVID-19. Ya artinya kalau sudah aman lah ngapain divaksin ya kan. Nah situasi di Indonesia kan beda. Saat ini kan situasinya kan menaik terus grafikun, walaupun di satu sisi ada yang penurunan yang sangat signifikan. Tapi memang salah satu solusinya adalah vaksin itu yang telah ditawarkan oleh pemerintah sebenarnya. Demikian tambahannya Bu Sung. Terima kasih. Ini langsung ada saksi yang sudah divaksin gitu. Jadi saya belum divaksin. Setidaknya ini memberikan contoh bahwa ternyata infokan di media-media kita mengatakan bahwa ini kok Indonesia mau menerima vaksin dari Tiongkok. Ini akan jadi kelinci percobaan katanya. Orang Indonesia nanti akan banyak yang meninggal karena pakai vaksin Tiongkok. Itu banyak kecurigaan seperti itu yang namanya sudah kadung tidak percaya, yaitu kadang pemikiran jadi tidak rasional lagi gitu. Jadi akan berakhir pada pokoknya. Ya pokoknya sudah begini, nggak akan bisa begitu. Gitu. Ini pertanyaan terakhir untuk Dr. Yereni. Ya, ini tadi sudah dijawab sebenarnya, tapi itu perspektif dari pejabat Indonesia. Ini pertanyaan ditujukan bagaimana perspektif akademisi Indonesia dan pesan-pesannya supaya mahasiswa Indonesia yang di Tiongkok itu lebih banyak berperan terhadap mengedukasi ya, atau memberitahu rakyat Tiongkok terhadap kondisi Indonesia sebenarnya dibandingkan memberitahu masyarakat Indonesia kondisi Tiongkok itu seperti apa. Silakan Dr. Yereni. Ya, sebelumnya mungkin terima kasih kesempatannya. Buat saya begini, Mbak Nanda Medina, boleh di-mute Mbak Nanda Medina? Ya, terima kasih. Sebelumnya
saya kayaknya perlu konfirmasi ya. Ini jadi pembicaranya jadi mempermasalahkan santri ini corongnya siapa gitu ya. Nah, bagi saya sebenarnya seperti ini. Secara tidak langsung buat saya, karena di Indonesia sendiri banyak sekali permasalahan yang tidak selesai nih, yang terkait dengan Cina dan Tionghoa. Lalu posisi Cina terhadap Islam sendiri. Ini kan banyak hal yang ada konteks politiknya bermain, konteks historinya bermain. Jadi buat saya dengan demikian memang ada kebutuhan orang bercerita tentang apa yang terjadi di Cina. Terlebih karena kan kita 32 tahun, lebih dari 21 tahun ya, kalau melihat dari masa pembekuan hubungan diplomatik, itu hampir tidak terjadi pertukaran informasi di level masyarakat, bukan di level pemerintah. Jadi orang Indonesia jelas ingin lebih tahu tentang Cina gitu ya. Dengan demikian kalau ada orang pulang dari Cina sekolah, jelas mereka akan dinilai sebagai orang-orang yang paling tidak punya banyak cerita tentang Cina. Saya tidak bilang paling tahu tentang Cina ya, karena kalau mau mengklaim paling tahu, buat saya secara akademik itu harusnya sinolog ya, yang punya background pendidikan, yang secara akademik mumpuni untuk bisa klaim tahu. Tapi at least orang Indonesia yang belajar di Cina dengan lebih lama punya banyak cerita untuk diceritakan. Dengan demikian pasti akan tanya terus kan, boleh sholat nggak, ada makanan halal nggak, pasti akan cerita. Jadi memang agak normal itu terjadi. Tapi dengan demikian saya mengajak jangan cuma satu arah, kita juga harus bercerita ke sana. Karena kita harus membawa cerita tentang Indonesia gitu loh ya. Tentang Indonesia untuk masyarakat Cina. Jadi saya sih berharap misalnya Shui Laoshi, saya sebetulnya ketemu Shui Laoshi tahun lalu atau 2 tahun lalu ya di acara YICGG di Visip UI, cuman waktu itu belum ngobrol. Tapi mari deh kita kolaborasi supaya cerita tentang Indonesia juga sampai ke masyarakat Cina. Senang sekali kan kalau misalnya lihat WN Cina bisa bahasa Indonesia baik, dan kalau nggak salah Pak Yaya mungkin ingat tahun lalu ada lomba karaoke bahasa Indonesia ya. Nah ya, itu kan itu menarik sekali gitu loh, melihat bagaimana masyarakat Cina juga bisa menikmati lagu Indonesia. Nah arahnya ke sana ini rasanya kurang, karena gini Pak, kalau misalnya dilihat di sini ada 6 Confucius Institute, itu bikinan pemerintah Cina loh, gitu ya. Sedangkan di sana di Cina sendiri ada universitas-universitas Cina yang menawarkan bahasa Indonesia, tapi kan itu tidak atas inisiasi pemerintah Indonesia. Nah itu karena di sana ada ketertarikan, gitu ya. Jadi mungkin kita juga harus punya cara juga untuk ke sana dengan lebih masif, gitu ya. Sambil kita juga bercerita yang lebih banyak tentang Indonesia di Cina. Nah, buat saya merespon Bu Susi Ong ini ternyata banyak senior-senior UI ya, guru-guru saya juga. Jadi nggak semuanya itu harus atas panduan pemerintah buat saya, karena masyarakat itu juga punya daya, masyarakat itu berdaya untuk melakukan sesuatu ya. Kayak misalnya saya punya cerita menarik, saya cari YouTuber Cina yang bisa bahasa Indonesia, karena ada YouTuber Korea dan Jepang yang bahkan bisa bahasa Jawa dengan sangat fasih, lalu followersnya di YouTube itu bisa puluhan ribu, dan satu videonya itu bisa ditonton lebih dari 7 juta orang. Yang nonton orang Indonesia semua. Begitu saya mau cari nih YouTuber Cina yang bisa bahasa Indonesia, kok nggak ada gitu ya. Ternyata saya lupa, orang Cina pasti nggak pakai YouTube, pakainya Youku. Jadi ada perbedaan sistem nih, ya, nggak nyambung gitu. Mungkin ini salah satu kendala gitu ya. Tapi dengan demikian kan menarik kalau misalnya kita lihat salah satu santri Nurul Jadid punya akun Youku, ya, punya akun Youku, dia fasih berbahasa Mandarin, lalu dia cerita tentang Indonesia lewat akun Youku-nya ini, dan di follow oleh banyak orang Cina untuk tahu cerita tentang Indonesia gitu.
Nah, jadi buat saya ini nggak mesti dari pemerintah harus memberikan panduan arah, enggak, karena masyarakat itu juga punya daya, masyarakat itu juga punya energi gitu ya, punya aktivisme juga sebenarnya untuk berperan. Nah, ini yang memang pemerintah tugasnya mensinergikan. Dan demikian kita lepas tuh dari anggapan bahwa kamu berangkat ke sana harus jadi corong Cina, kita corong Indonesia. Jadi mungkin itu aja dari tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Yeri atas penjelasannya. Ya, ini ada tugas lagi sebenarnya. Ini mana itu dengan bahasa Indonesia, dan juga buat mahasiswa Indonesia yang ada di Tiongkok untuk misalnya membuat akun Youku ya untuk menjelaskan dengan bahasa Mandarin yang fasih bagaimana kondisi Indonesia sebenarnya, sehingga tidak terjadi lagi kecurigaan bahwa ya mahasiswa Indonesia yang di Tiongkok menjadi corongnya Tiongkok, dan kemudian mahasiswa Tiongkok yang Indonesia menjadi corongnya Indonesia. Jadi berangkat dari kesadaran dari masyarakat, hati nurani masyarakat kita sendiri. Jadi memang selama 32 tahun ya itu terjadi pembekuan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Tiongkok. Saya selalu mengatakan bahwa ada stagnasi pengetahuan yang stagnan terhadap kondisi real masing-masing negara. Ya seperti tadi contoh paling gamblang ya, Tiongkok masih dianggap sebagai negara yang komunis, yang tertutup ya, sekalipun ya sudah menjalankan reformasi dan keterbukaan. Coba ketika dibilang bahwa Tiongkok sepenuhnya terbuka, toh buktinya yuta Indonesia di mata masyarakat Tiongkok ya masih seperti tadi, masih dianggap sebagai negara yang Tionghoa, yang anti Cina dan lain sebagainya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan menarik yang masuk di Zoom dan juga di YouTube. Cuma karena keterbatasan waktu, ini sudah lewat dari waktu yang ditetapkan. Ini sudah lewat 42 menit. Jadi sangat terpaksa dan berat hati pertanyaannya di-keep dulu. Mungkin disimpan untuk webinar-webinar kita selanjutnya. Tentu sekalipun tidak tersampaikan pertanyaannya, tapi saya yakin bahwa webinar hari ini pemaparan dari ketiga pemateri kita itu memberikan ilmu yang sangat banyak terhadap pengetahuan terhadap Tiongkok dan pengetahuan terhadap hubungan kedua negara, sehingga langkah-langkah ke depannya yaitu ya tetap tadi PR terbesarnya adalah bagaimana supaya rakyat Indonesia dan rakyat Tiongkok itu paham betul terhadap kondisi real masing-masing. Dan ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi menjadi tugas akar rumput juga, sehingga tercipta hubungan Indonesia dengan Tiongkok seperti yang dikatakan pepatah bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus saling mengenal. Di Tiongkok itu kenal aliran legalisme yang bernama Han Feizi itu bilang bahwa erat tidaknya hubungan kedua negara itu bergantung tugas yang paling fundamental bagaimana mempererat hubungan Indonesia dengan Tiongkok dari level terbawah, dari level akar rumput. Tugas gimana supaya mempererat? Ya kita harus saling mengenal satu sama lain, karena tak kenal maka tidak sayang. Ya, ini kita sudah sampai pada penghujung acara. Ya, mohon maaf atas keterlambatan dimulainya acara tadi. Ya, terima kasih banyak kepada para sponsor, kepada para banyak pihak yang sudah mendukung terselenggaranya acara webinar ini. Terima kasih banyak juga kepada Pak Yaya Sutarya sudah meluangkan waktu berharganya. Sulawesi juga ini sudah diganggu ini weekendnya ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya juga sudah ninsingkula. Juga kepada Dr. Yeremia Lalisang ini karena Jakarta hujan harus terpaksa keluar dari rumahnya, keluar provinsi kan ya, sampai ke Bekasi untuk cari sinyal. Ini sungguh merepotkan sekali. Kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya, juga terima kasih kepada semua pihak yang sudah ikut mensukseskan acara ini. Kita bertemu lagi di webinar selanjutnya yang tentu akan juga meriah dan akan mendapatkan ilmu yang juga banyak seperti hari ini. Terima kasih banyak. Saya Novi Basuki, alumni Nurul Jadid, mengucapkan terima kasih banyak, dan demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Xiao Hao, Jian.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.